Oke, mungkin mungkin dari saya sebelum menanggapi pertanyaan tadi, mungkin eh, apa namanya? Saya menambahkan hal yang tadi saya lupa bahwa em, situasi apa namanya? Situasi imperialisme yang tadi saya jelaskan termasuk Rusia. Jadi ini kan di situasi saat ini dengan apa namanya? Pertarungan kekuatan. Ya, kalau kita lihat kan apa namanya eh, Amerika, kemudian eh, Rusia, mereka ini kan juga apa namanya saling berebut pengaruh untuk kemudian mencari wilayah-wilayah yang menjadi eh, bagian dari pengaruh mereka. Nah, itu salah satunya adalah misal kita lihat perang di Ukraina dan eh, apa namanya pertarungan kemarin di Iran, kemudian eh, di tempat-tempat lain yang mengekspresikan perbedaan dari dua dua kekuatan ini. Jadi perluasan misal pembangunan bandara antariksa di Biak, saya lihat bahwa itu tidak terlepas dari pertarungan antara dua kekuatan ini untuk kemudian meluaskan wilayah-wilayah yang menjadi bagian daripada apa namanya monopoli monopoli kekuatan atau monopoli pengaruh mereka di baik di eh, Asia maupun di tempat-tempat lain. Nah, berkaitan dengan situasi pertanyaan dari Kamrat tadi, jadi situasi saat ini yang updatean terbaru dari Biak bahwa masyarakat adat yang punya wilayah di kampung apa namanya di Wabron itu yang punya wilayah seluas 500 hektar yang akan diberikan kepada apa namanya bukan diberikan ya dipakai sebagai pembangunan bandara antariksa itu update terbaru bahwa masyarakat adat yang punya wilayah situ mereka sudah menyerahkan kepada pihak perusahaan. Situasi ini itu dia kemudian memperlemah memperlemah perlawanan masyarakat adat yang ada di Biak untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan bandara antariksa di Pulau Biak. Tetapi salah satu hal yang saya pikir kita lihat di sini adalah pembangunan bandara antariksa di Biak maupun pembangunan apapun yang terjadi di atas tanah Papua itu dampaknya itu bukan hanya terjadi terhadap masyarakat yang memiliki tanah adat di situ, tetapi dampaknya akan sangat-sangat luas bagi rakyat Papua, baik yang ada hari ini maupun anak cucu kita di masa depan yang akan datang. Dan itu situasinya itu semakin mematikan. Jadi kalau kita lihat pengalaman kita di Papua, misal 1.025 orang yang dipaksa untuk ikut PPRA saat itu, mereka yang kemudian menyerahkan Papua, bukan menyerahkan, dipaksa menyerahkan Papua bergabung dengan NKRI, itu dampaknya itu bukan hanya untuk mereka, tapi sampai hari ini kita sangat menderita. Anak cucu mereka itu sampai hari ini menderita, termasuk kita. Dan situasi penderitaan ini belum tentu berakhir saat ini. Dan kita akan mewariskan penderitaan ini bagi anak cucu kita ke depan. Jadi situasi misal masyarakat adat yang di Biak ataupun Mama Yasinta di Merauke yang eh, apa namanya kemudian dipaksa untuk tunduk. Situasi-situasi semacam itu, inilah kenapa kita harus melampaui politik identitas itu. Politik yang kemudian menyekat-nyekat persoalan ataupun menyekat-nyekat pembangunan kekuatan masyarakat itu sendiri. Jadi dampak dari pembangunan bandara antariksa di Biak adalah militerisasi akan semakin besar di Pulau Biak, itu yang pertama. Kemudian wilayah itu akan apa namanya dengan penerbangan pesawat luar angkasa yang sangat banyak, itu dia akan merubah struktur masyarakat adat yang di situ, merubah kebudayaan yang ada di situ, termasuk merubah struktur geografis yang ada di wilayah itu. Misal eh, peredaran ikan dan segala macam yang ada di situ itu sudah pasti akan sangat berdampak semua. Dan itu bukan hanya masyarakat yang punya tanah di situ,
di Wabron itu, tapi semua masyarakat adat Biak, termasuk masa depan orang Papua di dalam bingkai kolonialisme yang hari ini berlangsung di atas tanah Papua. Sehingga saya pikir memang di satu sisi kita akan diperhadapkan dengan ya yang punya tanah sudah lepas, kenapa kalian yang lain ribut-ribut. Politik identitas semacam itu bagian daripada propaganda penguasa untuk memecah belah dan menguasai rakyat yang ditindas itu. Dan sayangnya gerakan-gerakan bukan politik ya, gerakan-gerakan yang hari ini, kawan-kawan gerakan hari ini itu mayoritas terjebak juga di dalam narasi-narasi semacam itu. Mayoritas juga terjebak dalam, kalau perempuannya bicara urusan perempuan, kalau bukan masyarakat Biak ya terus bicara masyarakat Biak, dan segala macam politik-politik yang kemudian menjebak kita dalam perpecahan, yang kemudian menurunkan eskalasi perlawanan kita itu sendiri. Musuh kita sangat kuat, sangat jauh, sangat kuat sekali. Lalu kita diperhadapkan dengan situasi pecah belah yang kita ikut melegitimasi itu atas nama teori goblok dan segala macam yang hari ini dikembangkan di Papua. Jadi saya memang sangat keras dengan situasi ini karena saya lihat pengadopsian teori-teori strukturalis dan segala macam teori yang kemudian diberlakukan hari ini di Papua yang hinggap terutama di kawan-kawan muda hari ini, itu kemudian menjadi dasar pijak mereka untuk menyekat-nyekat pembangunan gerakan di Papua, menyekat-nyekat identitas, dan itu kemudian menghancurkan kita sendiri. Hari ini situasinya sudah sangat jelas. Kita dihancurkan dengan teori-teori yang kita anut itu. Nah, oleh sebab itu, saya pikir situasinya adalah melampaui politik identitas itu. Ya, sekalipun masyarakat adat yang di sana sudah menyerahkan tanah mereka, terutama marga yang punya wilayah di Wabron itu sudah menyerahkan tanah mereka. Tapi perlawanan ini tidak boleh berhenti. Nah, pengalaman kita di Pasifik itu kawan-kawan di Guam itu mereka berjuang selama bertahun-tahun untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan pangkalan udara Amerika Serikat di sana. Dan dari hasil perlawanan mereka selama bertahun-tahun, mereka berhasil mengusir rencana untuk pembangunan bandara Angkatan Udara Amerika di Guam. Dan itu hanya terjadi ketika rakyat Guam itu bersatu dalam satu kekuatan tunggal untuk melawan bersama. Nah, situasi di Papua itu hari ini eskalasi kapitalisme semakin meningkat, itu terjadi bersamaan dengan terpecah belahnya gerakan yang ada di Papua, terjadi bersamaan dengan melemahnya struktur perlawanan yang ada di Papua. Jadi di satu sisi kita semakin lemah itu melegitimasi atau memberi jalan bagi kapitalisme untuk semakin menari-nari di atas tanah Papua. Jadi situasinya saat ini adalah hentikan politik identitas, lampaui politik identitas, dan bangun kekuatan nasional untuk melawan secara kolektif di atas tanah Papua. Saya pikir itu kuncinya. Tanpa persatuan kita akan semakin hancur. Mau LSM mau gerakan politika, lupakan itu. Ngapain kita ada di semua itu kalau kita masih berdebat soal perlawanan bersama. Saya pikir begitu. Hormat.